Hai guys, episode ketiga nih. Masih tahu kan sebulan, kira-kira sebulan lah ya, apa lebih nih. Rame terus kan tentang donasi lah, penyalahgunaan lah, sampai berita-berita lain tuh semuanya tenggelam. Ini aja terus yang dibahas. Udah gitu yang ngeledekin Agus segala macam tuh nggak ada habis-habisnya ya. Nah, daripada kita nih ngobrol sama pihak-pihak yang bertikai, lebih baik kita ngomong sama narasumber yang memang bergerak di bidangnya dan nggak ada urusannya sama situasi yang memanas ini ya. Di studio udah ada Mas Fadli dari Yayasan Respect. Halo Mas Fadli. Halo, malam juga Bude. Makasih ya udah mau main nih ke studio kita untuk ngebahas situasi yang lagi hot banget ini kayaknya di medsos Indonesia ya. Mas Ya, sama Fadli ini Bude. Mas Fadli ini founder Yayasan Respect ya, guys. Ini Yayasan Respect juga bergerak di bidang kemanusiaan. Nah, mendingan kita tanya langsung aja nih sama Mas Fadli. Apa sih Yayasan Respect ini? Oke Bude. Respect Peduli ya, lebih tepatnya Bude. Respect Peduli, oke. Kita dari Yayasan Respect Peduli. Respect Peduli itu sebuah lembaga sosial yang berdiri atas dasar kemanusiaan dan berkomitmen untuk membantu masyarakat dengan terfokus pada isu-isu kesehatan, kemanusiaan dan sosial kemasyarakatan Bude. Di mana kehadiran kami ini selalu berusaha untuk menghadirkan solusi-solusi bagi masyarakat-masyarakat duafa yang memang dalam kesulitan dengan cara membangun gotong royong dari masyarakat untuk masyarakat. Itu intinya, Bude. Oke, nah ini nih kita langsung aja ya ke operasionalnya gitu, berjalannya sebuah yayasan seperti ini. Kendala-kendala apa aja sih yang biasanya tuh paling sering Mas dan tim itu hadapi di dalam menjalankan organisasi ini? Oke, kalau kendala-kendala itu banyak, Bude. Apalagi ke Respect Peduli ini kan bergerak di dalam bidang pelayanan, Bude. Bukan hanya sekedar menggalang donasi, lalu kita menyerahkan gitu aja, enggak. Tapi kita lebih cenderung pada pelayanan dan pelayanan tersebut itu memberikan solusi untuk masyarakat tersebut. Seperti contoh kayak orang sakit gitu kan, kita sediakan rumah singgah, ambulan, pendampingan, pemenuhan kebutuhan dan lain sebagainya. Nah, kendalanya itu banyak Bude, apalagi mereka itu rata-rata berasal dari daerah, dari pelosok-pelosok daerah yang berobat di Jakarta. Jadi ya tentang pola pikir. Kalau untuk dari pasien, dari orang-orang yang kita bantu ya, dari pola pikirnya, dari jaraknya, berat mereka meninggalkan tempat tinggal, kalau untuk kita bawa ke Jakarta gitu kan, karena pengobatannya harus dirujuk ke Jakarta. Dan juga yang paling utama sih, kendala paling utamanya itu ya nggak bisa kita pungkiri, yaitu biaya Bude. Karena rumah singgah kita harus sewa, operasional, untuk makan mereka, untuk obat-obatan mereka, nutrisi dan lain sebagainya. Oke, nih Itu sih mungkin Bude. supaya follower Bude juga bisa tahu gambarannya sedikit ya kegiatan dari Yayasan Respect Pedulinya Mas Fadli ini, kita masukin dulu nih VT-nya ya sebagai berikut nih. Pertanyaan selanjutnya ya, ini dalam mendirikan rumah singgah ya Mas Fadli, syarat apa aja sih yang harus dipenuhi agar diakui secara resmi oleh pemerintah? Syarat utamanya ya punya hati dan punya komitmen pada diri dulu, Bude. Iya. Terus yang kedua, ya salah satu syaratnya, ya kita sudah memulai dulu pergerakan-pergerakan kita. Kantornya di mana, bidangnya apa. Setelah itu sudah terpenuhi semua, baru kita bisa mengajukan ke Kemenkumham melalui notaris. Ya, salah satunya kita mendirikan akte, siapkan juga ADART kita, badan usaha kita apa, bidangnya apa, hingga pada NPWP dan lain-lainnya kayak gitu, Bude. Oke, ini prosesnya nih kalau boleh tahu ya Mas Fadli, dari pertama kali bikin kegiatan membantu masyarakatnya sampai akhirnya dapat resmi gitu ya terdaftar sama pemerintah, itu berapa lama Mas Fadli itu perjuangannya, prosesnya? Kalau hanya sekedar mendirikan yayasan diakui pemerintah sih sebentar, Bude.
Cuman kalau kayak di Respect Peduli di tempat saya ini, saya mendirikannya ini tahun 2016, Bude. Oke, 2016 dan mulai kita legalkan itu di 2019. Karena oke. kami ada proses yang begitu panjang untuk mengetahui bidang apa sih yang harus kita butuhin, yang harus kita laksanakan kayak gitu, Bude. Jadi kita nggak mau juga sembarangan bikin yayasan yang penting bikin. Cuman kita harus Iya. betul-betul komitmen pada bidang yang kita jalanin. Kayak gitu. Oke, itu cukup lama ya berarti dari 2016 terus 3 tahun kemudian akhirnya proses legal dan berjalan sampai sekarang itu udah cukup panjang juga sih sebenarnya perjalanannya ya. Pertanyaan nih, ini kayaknya yang paling penasaran karena juga, followers aku ya banyak sekali kan yang ribut dengan beda pendapat lah ya dengan kasus Agus dan Mbak Novi ini gitu ya. Nah kalau dari sisi Mas Fadly, pendapat Mas Fadly ini tentang kasus ini sebenarnya gimana sih kalau orang-orang yang bergerak di bidang ini nih ngelihat kericuhan perkara donasi ini gitu? Sebenarnya sih aku nggak mau nyeritain ya Bude ya tentang hal kayak gitulah. Itunya karena itu aku nggak pernah tahu aslinya seperti apa, kronologinya bagaimana. Cuman kami sendiri, saya sendiri pernah mengalami hal tersebut sebenarnya. Jadi saya mau Oke, menceritakan gambarannya aja Bude ya. oke, Jadi gini, kami dulu pun pernah ada salah satu penerima manfaat yang kita bantu, di mana uang donasinya tersebut itu digunakan bukan pada tempatnya. Waktu itu kita menggalang dana untuk orang sakit, kita kumpulkan dana, selalu dana tersebut itu kita serahkan kepada keluarga pasien tersebut. Dan alhasil dana tersebut itu digunakan untuk benerin rumah sama beli motor. Hingga akhirnya si pasien tersebut itu lambat berobat. Itu pernah terjadi. Cuman itu dulu nggak kami viralin, Bu De. oke. Kenapa? Karena saya sendiri memikirkan itu adalah ada beban moral. Dan itu pun Iya, bagian dari kesalahan kami juga. Kenapa uang tersebut dari donatur tersebut itu kita berikan langsung secara cuma-cuma gitu kan. Di situ juga iya. menjadi pembelajaran buat kami hingga akhirnya kami melakukan kegiatan pendampingan kayak gitu, Bu De. Jadi di satu sisi ya itu apa ya ibaratnya uang yang sudah diberikan itu kan udah di luar kendali kita, Bu De. Iya. Sekarang akhirnya seperti di Respect Peduli sendiri, di mana kita hanya mengurusin uang yang memang donasi yang masuk lewat rekening kita, di mana kita penggunaannya tersebut itu sesuai pada kebutuhan-kebutuhan pasien tersebut. Oke. Itu. Jadi kesalahan Belajar dari mungkin kesalahan dulu ya. kesalahan besar itu, kalau mungkin organisasi, yayasan yang sudah besar seperti, punya Mas Fadly, sudah pengalaman, jadi tahu ya kalau ada penggalangan dana itu baiknya memang tidak, melalui si penerima donasi langsung, tapi memang yayasan yang, benar-benar mengatur, mendampingi, pengobatan segala macam ya, mungkin miss-nya di Betul, situ Bu kalau De. kasus ya. Tapi Ya, kalau jadi ini kan kita heeh, melihatnya kan, sampai sejauh ini mungkin lebih dari lebih ke sisi, apa ya, si si korban lah ya, korban dari bencana ini sehingga menjadi dibully segala macam. Ada terpikir nggak, Mas Fadly lihat kejadian situasi Agus seperti ini ya, "Oh kalau dulu kita viralin tuh mungkin nanti jadinya penerima donasi kita jadi kena bully." Gimana kalau pendapat, Mas Fadly sendiri ngeliat ini? jadi ngenang kasus lama lah ya Bu De ya, kasus-kasus 2017 dulu ya, pernah terjadi hal kayak gini. Jadi saya sama tim berpikir, ini kalau kita viralin pasti dia dihujat gitu kan. Cuman kita lebih Iya, berpikir lagi ada beban moral yang harus kita jaga Bu De. Jadi iya, sebagai, aktivis kemanusiaan ada satu poin yang harus kita jaga yaitu harkat dan martabat dari orang yang kita bantu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pun harus menyadari hal itu terjadi itu pasti ada sebab. Sebabnya apa? Tidak lain sebabnya dari diri kita sendiri. Kayak gitu, Bude. iya, benar benar. Benar ya, berarti intinya nih kalau dari, Mas Oh ya, ada Fadly tambahan juga sedikit, Bude. Ada ya? tambahan sedikit. Jadi pada saat itu pernah ada seseorang, saya nggak mau nyebut nama lah ya. Iya, Ada seseorang datang ke rumah singgah kami memberikan bantuan-bantuan itu langsung kepada penerima manfaat, langsung kepada pasien-pasien tersebut. Kayak gitu, Bu De. Nah, hingga akhirnya si donatur tersebut menanyakan ke kami, bagaimana penggunaan dana yang udah diberikan kepada pasien. Ya kami jawab aja, Bu De. Ya tanya sendiri sama pasiennya, kan lebih percaya kepada pasiennya gitu, Bu De. Kami nggak oh bisa, gitu, iya karena donasi yang sudah masuk ke pasien kan kami udah nggak punya kewenangan. iya Kecuali benar benar, donasi yang masuk ke ranah kami, kecuali. Dengan kata lain berarti donatur tersebut itu lebih percaya terhadap pasiennya ketimbang terhadap yayasannya.
Jadi kalau Jadi menanyakan mungkin ke yayasannya kan salah, Bude. ada janggal juga ya rasanya ya yayasan tuh, masa gini, kan tujuan dari yayasan sendiri kan untuk membantu para penerima donasi ini ya, si Betul, penerima manfaat. Tapi dengan dilewatin, di-bypass seperti itu kan pasti ada rasa, kita manusia ya, punya perasaan juga betul. pasti, loh kita nih kan kerja untuk mereka-mereka ini kok kita di-cut begitu aja, berarti tidak percaya apa gunanya ada yayasan, ya nggak? Betul, Bude. Jadi ada banyak juga kayak donatur-donatur atau netizen ya yang nanyain alamat, yang pengen ngasih langsung kayak gitu kan. Yang nanya rekening orang tuanya langsung itu banyak sebenarnya. Jadi dalam arti hal kalau mereka berdonasi langsung kepada penerima manfaat atau terhadap targetnya, ya berarti kan mereka tidak percaya terhadap kita, Bude. Iya. Berarti dia lebih percaya langsung kepada si target itu tadi, si pasien itu tadi gitu kan. Iya. Oke. Tapi di saat suatu saat nanti akan mempertanyakan donasi tersebut itu donasi yang diterima oleh penerima manfaat tadi, digunakan untuk apa? Kalau nanyanya ke yayasan kan sesuatu hal yang lucu sih, Bude. Kan kita Iya, nggak benar. tahu. Iya, Tinggal memang, kita yang balikin aja namanya sebenarnya. Salah akuntabilitas siapa itu nggak ya. mhm, Jadi kalau kalau misalnya dana itu, gini sih, intinya kan yayasan itu kan menjadi kayak si middleman gitu ya, penengah yang membantu menyambungkan antara donatur dengan calon penerima si manfaat dari donasi itu sendiri. Kalau itu diputus ya mhm, intinya si donatur ya orang-orang nih masyarakat ya cari aja sendiri gitu kan, si targetnya nggak usah betul, melalui yayasan ya kan. Sedangkan gunanya betul. yayasan itu sendiri adalah membantu, supaya dinotis lah ya, supaya Menjembatanilah, masyarakat Bude. tahu gitu. Iya, benar-benar. Oke, oke. Iya sih, ngerti dari situ sisi konfliknya, konflik of interest juga di situ ya, dan juga ada perasaan si semua nih pegawai dari yayasan juga yang menjalankan tugasnya kan kayak, loh kalau nggak percaya ngapain melalui yayasan gitu loh, cari aja si target sendiri gitu, target donasi ya kan? Betul. Oke, oke. Kalaupun, Bener banget. kamu di situ habis ngebantu target yang mau kamu bantu tersebut itu, walaupun itu target yayasan gitu ya, Bude, ya, tapi bantunya langsung ke penerima manfaatnya langsung, ya silakan tanya sama penerima manfaatnya, jangan tanya sama yayasannya, gitu kan. Iya. Kecuali boleh donatur tersebut itu bertanya kepada yayasan jika dana tersebut itu memang dititipkan kepada yayasan. Berarti kalau kita putar balik lagi ke kasus Agus dan Novi, bener-bener kesalahan yang fatalnya itu adalah ketika penggalangan dana itu langsung ke rekening Agus ya, ke rekening entah keluarganya Agus atau Agus itu kan di podcastnya Bang Denny itu ya langsung nomor rekening bukan yayasan yang ditaruh di situ, sehingga jadi Ya bisa jadi. ricuh kayak gini. Aku Oke. nggak mau jawab itu. Kita nggak mau ini ya, ini kan kita yang dari yang kita tahu aja dari media ya. Jadi mungkin kebenarannya yang tahu sebenarnya itu adalah mereka semua pihak-pihak yang terkait. Betul, Tapi mudah-mudahan sih mereka bisa segera dapat solusinya ya, karena udah terlalu betul. panjang nih kasusnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang seharusnya dilakukan yayasan agar uang donasi itu benar-benar dipakai untuk korban dan masyarakat yang membutuhkan? Ini lebih kayak ke arah trik-triknya aja kalau ada yang mungkin netizen ada yang berpikiran pengen bikin yayasan, pengen melakukan suatu gerakan kemanusiaan supaya tahu dari Mas Fadli nih. Treatment sih, Bude. Jadi gini, seperti di Respek Peduli sendiri, Bude, di mana kami melakukan aktivitas-aktivitas kegiatan sosial untuk melayani dan mendampingi pasien-pasien yang ada di rumah singgah kami, itu bagian dari pertanggungjawaban kami terhadap donatur. Karena bagi kami, menyerahkan, misalnya ini ada donatur, terkumpul dana sekian untuk pasien A, itu kami salurkan begitu saja, itu menurut kami itu belum 100% amanah, Bude. Kenapa? Karena bisa jadi dana tersebut itu bukan digunakan pada mestinya. Entah buat apa, buat apa, seperti itu kan. Nah, jadi kalau di kami ini, pasien tersebut itu mendapatkan pelayanan dari kami, yaitu dalam bentuk tempat tinggal, transportasi ke rumah sakit, nutrisi, konsumsi, seluruh kebutuhannya itu kita penuhi semua, Budi. Nah, seperti itulah cara kami untuk menjaga amanah-amanah dari donatur tersebut dengan bertujuan bantuan-bantuan tersebut itu tepat sasaran dan terarah, tepat guna. Oke, oke. Nah, nih biasanya nih kalau yayasannya Mas Fadli sendiri nih apa nih yang dilakukan untuk meyakinkan para donatur gitu ya atau calon donatur bahwa dana yang terkumpul itu nggak akan disalahgunakan? Apa mungkin
akun media sosialnya sering diposting kegiatannya, apa nih kira-kira kiat-kiatnya? Di akun sosial media kami sering diposting, Bu De. Itu pertama. Jadi itu bagian dari treatment donatur online kami, Bu De ya. Jadi pas donatur-donatur online tersebut itu bisa mengetahui kondisi-kondisi orang-orang yang pernah dia bantu. Jadi setiap pasien-pasien yang kita bantu tersebut itu selalu kita blow up tentang kondisinya. Perkembangan-perkembangannya seperti apa, penyaluran bantuannya itu bagaimana. Seperti itu, Bu De. Terus bagaimana caranya yayasan menanggapi kalau nih kapan aja donatur kan suka mau bertanya gitu ya tentang transparansi pengelolaan dana. Itu prosesnya seperti apa, Mas Fadli? Alhamdulillah kalau di Respect itu setiap tahun juga kita ngurus SPT tahunan, Bu De. Ada pengauditan juga gitu kan. Memang itu tidak kita publikasi. Cuman kalau ada donatur yang memang ingin bertanya, kami persilakan datang ke kantor. Oke, jadi ini prinsipnya open door policy lah ya. Jadi kalau ada donatur, pingin tahu ada transparansi, mereka terbuka pintu rumah singgah untuk didatangi donatur untuk tanya-tanya Betul. dari Bahkan bisa lebih puas, Bu De. Jadi bisa ngeliat langsung nih kondisi kami, bagaimana pelayanan kami, pasien-pasien kami, kan gitu. Iya, iya. Ini lebih ke kayak cerita-cerita mengenang aja ya perjalanan dari Yayasan Mas Fadli ya. Ada nggak donatur pernah gitu yang ngasihnya tuh besar gitu, tapi dia pokoknya maunya anonim gitu, pokoknya nggak boleh dikasih tahuin identitasnya. Ada nggak yang permintaan-permintaan kayak gitu? Banyak, Bu De. Banyak ya? Banyak. Jadi 2018 itu pertama kali kita pernah punya rumah singgah, itu saya didatangi oleh salah satu dokter kecantikan. Begitu datang dari Kalimantan, datang ke Jakarta, ketemu, kunjungan ke rumah sakit sebentar, setelah itu dia ngasih anggaran 150 juta. Padahal baru pertama kali ketemu. Oke. Itu salah satunya. Dan dia nggak pernah mau disebut namanya. Yang kedua, ada juga dia kalau donasi itu luar biasa, kadang-kadang sampai 100 juta, 50 juta, bahkan pada saat kami tidak memiliki ambulan, beliau memberikan ambulan untuk kami. Dan dia pun nggak pernah mau disebut namanya. Ini biasanya netizen penasaran nih kan, dokter kecantikan Kalimantan. Kalau ini yang nggak mau disebut namanya apa, pengusaha apa gimana? Karena biasanya kan gitu kan, netizen pasti penasaran nih siapa nih yang royal banget nih gitu. Artis-artis banyak yang support kami, cuman mereka nggak pernah mau disebut namanya. Begitu kunjungan mereka nggak pernah mau disuting. Tapi memang lebih benernya kayak gitu ya, maksudnya orang yang pertama kali ngedukung kami, artis pertama ngedukung kami adalah inisialnya I. I. Wah, siapa nih? Ayo netizen, obok-obok internet, siapa nih I nih? Tapi ya kalau dilihat dari segi kemanusiaan ya kan, Mas Fadli bilang udah nikah? Dia baru nikah. Ish, si Bella. Oh baru nikah lagi apa baru nikah? Dia loh, dia nge-branding habis-habisan Rasa Peduli. Iya, oke. Sorry Bel. Tanda terima kasih gue sama lo. Berarti emang kalau orang tuh ya maksudnya kita tahu ya berbuat kebaikan itu ada juga dari segi branding, memang ada strategi branding kan ya, orang pengen diketahui bahwa dia tuh berbuat baik. Tapi dari sisi kemanusiaan juga kan memang harus ada keikhlasan ya Mas Fadli untuk melakukan hal seperti itu. Karena kan uang yang dikeluarkan untuk taruhlah strategi branding, tetap aja itu sejumlah dana gitu. Jadi dari sisi kemanusiaan sendiri memang manusia harus memang ada tergerak hatinya untuk berbuat baik, menolong orang. Seperti yang Mas Fadli bilang ada banyak kok donatur juga yang memang tidak pernah minta disebut namanya atau gimana gitu. Jadi ini guys, ini followers Buddha nih harus tahu ya, ikhlas itu emang harus nomor 1. Ketulusan. Jadi kalau mau donasi, kalau belum siap sama yang namanya ketulusan itu nggak usah sok-sokan donasi gitu. Ini kan yang bikin rame kasusnya Agus kan banyak yang bilang balikin duit gue, ya enggak? Udah disumbangin pingin dibalikin lagi, aduh kacau. Ini masih seputar donatur ya. Tipe-tipe donatur nih yang sering Mas Fadli temuin gitu. Itu tipe-tipenya seperti apa? Pengusaha, artis, terus ada nggak yang rese juga donatur? Yang rese itu sebenarnya kalau udah kenal ya nggak rese. Yang rese itu kebanyakan yang baru tahu kami, belum tahu kami gitu kan. Kadang kita ngeladenin chattingan ya, nanya ini itu.
ya bukan kita nggak bersyukur gitu kan, ngeladenin sampai 3 jam donasi paling 5.000. Ada yang udah transfer dekat dari aplikasi ya, aplikasi e-wallet gitu kan. Mas aku udah donasi ya 2.000. Ada yang kayak gitu. Cuma dia tetap kita layani, namanya dia Serius berbuat itu ya? baik gitu kan. Mungkin dia hanya punya uangnya pada saat itu cuman segitu. Tapi bisa begitu ya, yang donasinya kecil Ada. malah yang ribut gitu. Nah itu netizen, mungkin Heeh. di kasus Agus juga mungkin banyak ya yang ribut tuh, yang goceng-goceng mungkin ya, Yang ini, ceban-ceban yang pada udah berisik nanya gitu kan. panjang kali lebar kondisinya gimana, bagaimana penyalurannya, bla 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 bla. Dia nggak donasi juga banyak kayak gitu. Biasalah ya, kayak di toko-toko kan juga banyak gitu kan, kalau toko Ya online seperti kan itu. nanya-nanya gitu kan, taunya nggak beli gitu kan, rame sendiri. Oke oke. Nah ini kan, banyak banget nih di TikTok juga ya, akun-akun live Mhm. terus liatin anak-anak asuhnya yang lagi tidur, terus berharap gift dari netizen. Nah, ini menurut Mas Fadly gimana nih dengan praktek-praktek seperti itu? Jangan deh, sebenarnya kami sendiri enggan sebenarnya Bude melakukan penggalangan dana kayak gitu Bude. Cuman karena sebuah kondisi ya. Cuman Iya. daripada diajak nge-live kayak gitu lebih baik udah sih kamu buatin video, kamu publish, galangin dana, udah. Kalau di live kayak gitu itu kan terlalu jadi ajang pertontonan manusia Bude. Iya Ada iya, satu poin yang harus kita jaga apa, yaitu harkat martabatnya Bude. bener banget itu. Itu Kalau poin kami penting punya juga tuh ya. CSR banyak Bude, kalau kami punya CSR banyak udah nggak perlu saya posting-posting Bude. Serius. Iya iya, bener bener sih. Kayak, ibaratnya organisasi yang udah level dunia ya, kayak UNICEF gitu-gitu kan Heeh, udah nggak main lah ya TikTok live gitu, minta-minta gift. udah nggak. Kita kayak aku udah penasaran, maksudnya pengalaman pribadi ya, kalau misalnya mau nyumbang ke, organisasi yang udah besar gitu, kita tahu, dananya semua laporannya ada dan dibuka untuk publik juga. Jadi kayaknya untuk level kayak gitu udah nggak perlu, kesannya ada kesan eksploitasi di situ, dan seperti Mas Fadly bilang, harkat dan martabat si penerima donasi juga kan harus dijaga gitu kan. Betul. Oke oke. Bagus dia nih yayasannya Mas Fadly nih keren nih, berarti orang-orang yang menjalankan juga udah tahu banget gitu ya, melihat sisi-sisinya yang paling diutamakan adalah sisi kemanusiaan juga nih. Nah nih selanjutnya nih, tantangan terbesar Mas Fadly dalam menghadapi, donatur misterius yang sering menyumbang dalam jumlah besar. Itu tantangannya apa? Karena kan mereka pasti udah dari awal di muka udah bilang, "Saya," atau mungkin kalau misterius tuh nggak ini ya, nggak akan bisa ketahuan ya, jadi kirim aja taunya mungkin dana dari mana, terus nggak bisa kelacak ini tuh siapa gitu yang ngirim gitu. Itu gimana tuh? Ya paling paling kita bertanya aja sih, kadang-kadang kita ngobrol sama tim, "Wih tanggal sekian ada donasi masuk nih 50 juta dari siapa ya?" Kita track, nggak ada konfirmasi, paling kayak gitu doang udah. Oke, ya berarti mungkin harapannya, ya udahlah orang itu sudah tulus, toh nama rekeningnya juga kan ada, walaupun mungkin orang itu nggak ngubungin yayasan gitu ya, tapi ya udah Mhm. dianggapnya, ya orang ini memang niat donasi, bukan pernah nggak ada kejadian salah transfer, terus jadi bingung gitu bedain apakah ini tuh beneran donasi atau orang salah transfer, pernah nggak kayak gitu? Banyak, Oh ada juga? banyak udah. Mas aku habis donasi ya, ini bukti transfernya." Terus saya minta sama bendahara, "Cek mutasi rekening, tanggal sekian, jam sekian ada nggak ini bukti transfernya?" "Nggak ada Bang," katanya. Oh Itu mereka taunya langsung transfernya malah ke penipuan. rekening lain gitu kan? Nggak, itu penipuan Bode, karena banyak, terjadi penipuan-penipuan, dia seolah-olah udah berdonasi padahal belum, nanti ending-nya dia pasti akan minta balikin Bode. "Mas aku Wah udah itu transfer bener ya, juga tuh, kontot bener si bener anu bener. 500.000," misalnya. "Tadinya aku mau transfer 50.000 Mas, tapi kebablasan nolnya. Tolong Wah, balikin dong per berarti ini 10," ada yang kayak gitu. bener sih penipuan kan tuh kan sekarang makin canggih ya Mas ya, apalagi udah dengan ada medsos gini, sampai yayasan buat kemanusiaan aja juga dijadiin target buat penipuan juga. Wah gila banget emang bener. Nah ini dari sekian banyak kasusnya yang diributin, karena kan juga aku inget banget dulu, sampai gajinya, direktur Palang Merah, internasional di Australia, kan itu sempat bocor ya ke masyarakat juga. Ini kan pasti yang namanya kasus-kasus kayak gitu kan selalu ada gitu muncul gitu ke media. Dari sekian banyak kasus ini nih, menurut Mas Fadly ya, kenapa masyarakat masih tetap percaya dan memilih untuk nyumbang ke yayasan dibandingin ke, orang langsung gitu, target donasi? Karena kalau ke yayasan itu lebih kepada selain transparansi dari pembukuan keuangan ya Bude, tetapi pada treatment-nya.
pada pelaksanaannya. Jadi uang itu donasi itu digunakan untuk apa, arahnya kemana, fungsinya untuk apa, tujuannya apa, itu jelas. Seperti di Lebih bidang pendidikan, terkoordinasi ya? lebih terkoordinasi lah. Kayak kami di bagian kesehatan, mendirikan sebuah rumah singgah, di mana bantuan tersebut digunakan untuk A, B, C, D, E, itu jelas, Bude. Oke, ya benar sih kalau kalau aku pikir-pikir juga kan yayasan itu kan sebenarnya dengan struktur ya. Jadi, ada, penengah yang memberikan struktur, memberikan jasa juga ya kan. Nah ini masih seputaran mirip-mirip kasus ini. Nah tapi lebih ke nostalgianya Mas Fadli ya. Pengalaman menarik atau unik dengan keluarga penerima bantuan, keluarga loh ya, yang mungkin malah jadi nyebelin, mungkin bukan si penderita yang sakitnya atau si korban dari kekerasan atau gimana, tapi keluarganya nyebelin, ada nggak? Nyebelin, seingat saya sampai detik ini saya belum pernah dari pihak keluarga lain ya. Seingat Heeh. saya belum ada sih yang nyebelin karena gini Bude. Di saat saya atau tim saya itu turun ke rumah pasien, itu kita lakukan sebuah edukasi dan sosialisasi. Kita kumpulin keluarganya, pamannya, kakek-kakeknya, neneknya gitu. Kita ngobrol bagaimana dengan kondisi penyakit ini bakal dirujuk kemana, bakal tinggal di mana. Jadi tujuan kami di situ itu adalah menghidupkan tali kasih di dalam batin mereka. Kami nyatakan ibu kami di sini bisa bantu anak ibu, ponakan ibu, nenek ibu, itu berdasarkan gotong royong dari seluruh manusia yang sama sekali dia tidak kenal dengan anak ibu. Masa iya sih keluarga di sini nggak mau ikut saling ngebantu? Itu yang selalu kami terapin dalam edukasi-edukasi kami di saat kami handle pasien-pasien kami. Jadi Oke. kalau ada kisah yang keluarganya begini-begini, alhamdulillah hingga detik ini belum pernah terjadi. Tapi ada kisah unik, Bude. Jadi Apa ada nih? salah satu artis, pernah terjadi, ada salah satu artis, dia ulang tahunnya itu dia meminta kepada fanbase-nya, daripada kalian mengirimkan kado, lebih baik kalian kirimkan donasi untuk bantu para pejuang kesembuhan. Waktu itu dipilih oleh artis tersebut itu ada 2 anak. Nah, ini uniknya, Bude. Jadi uang yang diberikan terhadap anak tersebut, endingnya itu dikasihin ke kami. Mereka nggak mau nerima bantuan tersebut. Oh gitu, Itu kenapa tuh jarang terjadi. alasannya? Ada, Bude. Alasannya gini, selama ini kami sudah terpenuhi. Itu yang pertama. Yang kedua, respek peduli yang dibantu itu banyak, bukan hanya anak saya. Biarkan diberikan kepada respek peduli agar bisa disubsidikan dengan yang lain. Wah keren sih kayak gitu. Maksudnya Ada, Bude. pemikirannya kan nggak banyak ya, orang kan kadang dalam keadaan, kesusahan gitu ya, pasti mikirnya, "Oh gue dulu nih, gue dulu." Tapi mungkin karena mereka juga ngerasa udah melihat kebaikan dari Yayasan Mas Fadli, sehingga mereka pikir, "Oh masih banyak loh yang perlu dibantu juga." Jadi baiknya ya biar yayasan aja yang mengalokasikan itu, si bantuan itu Ya, kali ya. Keren sih, betul. tapi jarang, biasanya tuh kalau ada kasus-kasus donasi gitu maksudnya keluarga ya pikirannya ya udah disumbanginnya buat gue ya buat gue gitu kan, jangan buat orang lain gitu. Tergantung Oke. treatmentnya, Bude. Jadi ini semua Tergantung pengaruh treatmentnya. dari si pekerja Bagaimana yayasan juga pelayanan mungkin kita? ya? Jadi Oke kalau oke. kalau di kami di sini ini menganggap pasien itu bukan pasien kami, tapi anak kami. Jadi Oke. gimana sih kita memperlakukan mereka itu seperti anak kita? Memperlakukan orang tuanya itu seperti kakak kita, seperti adik kita, seperti bibi kita, kayak gitu, Bude. Makanya kami Berarti memberi itu nama keluarga respek peduli. Jadi hubungannya adalah keluarga, saling didik, bina, mengangkat, dan saling memajukan. jadi ini ada ikatan emosi juga ya yang dibina gitu Ya, dari pekerja yayasan dengan, anak-anak, dari yayasan juga gitu. Oke. iya kalau ada yang meninggal relawan saya sampai nangis-nangis kok. Karena gimana hubungan batinnya udah deket. Tadi aku lihat-lihat juga cuplikan-cuplikannya kegiatan kayak gitu memang itu kan semua kembali lagi ke, emosi kita gitu ya yang kita, Mm-mm. berasa apa ya, bermain lah ya melihat itu semua apalagi, Mas Fadli dan juga tim juga gitu yang, meng-handle mereka setiap harinya pasti ada rasa ketika harus mengucapkan, selamat tinggal gitu mereka akhirnya udah selesai dari yayasan gitu itu pasti berat sekali ya. Oke oke. Nah ini balik lagi nih ke kasusnya Agus. Jadi Ini aku Agus izin ini kan minum dulu, kasih Bude. oke minum silakan. Aduh sampai lupa nih, iya minum. Mmm, ini karena emang bener-bener
ke-blow up-nya nggak tahu ya, kalau dibilang, kasus seperti ini yang lebih ruwet lagi kan pasti banyak ya, tapi kebetulan memang kalau yang namanya netizen itu kan nggak bisa kita tebak-tebak ya Mas Fadli, apa yang betul. mereka lagi bener-bener kasih perhatian banget. Karena kasus yang ibaratnya kena matanya disiram atau, seperti yang Mas, Icang itu kalau nggak salah ada juga ya yang kena juga matanya eee, tapi kok Agus gitu kebetulan yang kasusnya memang dinotis banget sama masyarakat. Nah, ini nih, kasus Agus kan uang ini kan dikasih ke uaknya ya, dibilangnya Wawa ya, uaknya ya, untuk Mhm. kepentingan pribadi. Nah, kalau menurut, Mas Fadli sendiri dikasih ke keluarga gitu kan, ini kan jumlah dana yang diterima ternyata besar gitu ya, mungkin mereka kaget gitu. Nah, kalau pandangan Mas Fadli sendiri gimana nih dikasih ke keluarga? Ngelihat dari sisi kebutuhan, Bude. Jadi, ada di situ kita sebut apa ya, itu diberikannya dalam kategori hal wajar atau tidak wajar. Oke. Kalau misalnya, Agus misal ini ya, Agus di situ itu dapat dana 1,5 M, uaknya tersebut itu rumahnya apa namanya, lagi ngangsur, Agus Mhm. tinggal di situ, dia yang uaknya tersebut yang ngerawat, yang nganterin dia ke rumah sakit, yang ngasuh Agus, yang melihara Agus, Agus tinggal di situ dan lain sebagainya. Di saat Agus menerima donasi sebesar 1,5 miliar dan dia menyisihkan 50 atau 100 juta sebagai tanda balas budi dia, itu menurut saya masih kategori wajar, Bude. Karena dengan Iya. berkurangnya 150 sampai 200 juta, pengobatan Agus itu nggak mungkin akan terbengkalai kok. Masih ada dana sisa yang lebih banyak, kayak Benar. gitu, Nah Bude. Kayak itu contoh setuju gini, banget Bude. sih. Kita nih yang orang luar juga kan pasti dengan opini yang berbeda-beda ya, tapi aku setuju banget itu sama, Mas Fadli. Pertama kali aku dengar kasusnya ini, maksudnya itu kan berapa ya, 10% nggak sampai 10% mungkin yang dikasih ke uaknya ini dan uaknya ini yang ngurus Agus lah ya. Ini terlepas dari masalah mestinya dana itu masuk ke yayasan dulu yang atur, tapi kan memang sudah terjadinya, oke masuk ke rekeningnya Agus langsung. Tapi membantu uaknya itu kan masih masih berkaitan sekali ya dengan kesejahteraan Agus lah ya secara langsung Iya, gitu. karena Agus tinggal di situ, informasinya seperti itu kan. Iya iya, benar benar benar. Oke. Jadi kita pun pernah beberapa kali kita ada masalah-masalah seperti itu sih, Bude. Contoh dan, kita open donasi di situ itu misalnya buat kesehatan, tapi kok kita larikan ke pendidikan, itu pernah juga, Bude. Oke. Oh pernah juga? Misalnya Coba kayak coba bisa bapaknya cerita. sakit, misalnya bapaknya sakit nih, harus dirujuk ke Jakarta, dari Lampung misalnya dirujuk ke Jakarta. Sementara di rumahnya, si bapaknya ini sebenarnya dia ngasuh di rumah itu ada anak sama ponakannya, yang memang tinggal sama beliau. Dan itu rata-rata masih sekolah semua. Jadi, si istrinya si bapak-bapak tersebut itu, awalnya bercerita, "Bukan saya nggak mau Mas, ke Jakarta dampingin suami saya. Cuman kalau saya nggak kerja bagaimana anak sama ponakan saya di rumah?" Akhirnya apa? Kita backup juga nih, Bude. Kebutuhan anak sama ponakan yang ada di rumah, dari kebutuhan makan sampai kebutuhan pendidikannya. Agar bapaknya ini bisa kita bawa ke Jakarta. Kayak gitu, Oh Bude. gitu. Oh iya benar ya, berarti make sense ya kalau sebuah yayasan tuh juga memikirkan ya maksudnya dari segi logistik, keluarga dari penerima manfaat ini akhirnya juga ikut menerima manfaat juga supaya bisa Betul. secara logistik bisa Aksesnya itu bisa berjalan gitu berjalan. ya. Iya, Iya, oke oke. Berarti itu masih make sense ya, kalau misalnya Agus kan juga makan ya di rumah uaknya ya, uaknya pastinya harus ada ibaratnya isi dapur untuk bisa bantu, apalagi Agus kan, maksudnya keadaan tidak bisa melihatnya itu kan bukan dari lahir, tapi memang sebuah musibah lah ya yang mendadak gitu. Jadi akan banyak, proses adjustment, transisi gitu untuk adaptasi. Nah ini selama menjalani yayasan ini ya, Mas Fadli, ada mhm. cerita coba bisa cerita nggak yang Mas Fadli inget tuh cerita paling sedih dari pasien, apa nih? Yang paling bikin kayaknya Mas Fadli tuh aduh gimana gitu? Apa ya, banyak sih, paling sedih, mengharukan, itu saya pernah ada pasien, eee, itu Dava. Dava itu dari Pemalang. Dia kanker Ewing sarkoma di sini. Dava itu sempat viral banget dan banyak orang berkunjung dan ngasih bantuan ke beliau langsung, cuman hatinya luar biasa, Bude. Di saat dia nerima bantuan tersebut, hobi dia itu malah uangnya itu dibagi-bagiin. Pada saat itu kami belum ada rumah singgah.
Nah, akhirnya dia ngomong itu 3 hari sebelum dia meninggal. Dia megang duit banyak, "Om, ini uang buat respek." Katanya mau ngadain rumah singgah buat ngebantu. Dava nggak lama lagi hidupnya ke Om katanya. Kan saya melo kalau cerita ini kan. Nah, terus Iya. singkat cerita, yang membuat hati ini gimana gitu ya, saya bilang, "Ya udah Dava, besok lusa malam nanti saya tidur di sini, nemenin kamu di sini." Dan ternyata pada saat malam itu saya nggak bisa ke sana, Bude, ke rumah sakit kan. Mhm. Terus di tiba-tiba saya dapat informasi dia tuh kritis. Putar balik saya dari Cikarang ke Jakarta, begitu saya tiba, napas dia udah mulai teratur lagi. Terus Dava ngomong, "Om, katanya mau nemenin Dava. Tidur sini Om," katanya, "tidur." Apa yang terjadi, Bude, setelah itu? Dia meninggal dalam pelukan saya, Bude. Itu yang paling bikin, apa ya, sedih, terharu, pokoknya perasaan campur aduk lah. Dan masih banyak cerita Berarti yang lain. mungkin banyak banyak kejadian juga mungkin ya Mas Fadli bisa lihat ketika pasien ataupun penerima donasi yang dalam keadaan sakit gitu ya. Eh, Sebelum mereka mau nggak ada gitu, apakah biasanya tuh ada Mas Fadli bisa kayak diberi tanda-tanda apa mereka tiba-tiba jadi kayak pingin deket terus, pingin ditemenin sama orang-orang yayasan yang deket sama mereka, gimana tuh? Iya, kadang-kadang permintaannya aneh-aneh, Bude. Kalau yang mau nggak ada gitu ya, biasanya. eh yang tiba-tiba dia kayak maunya ditemenin sama relawan, tiba-tiba pengen disuapin sama relawan. Ya, dan banyak-banyak lah cerita-cerita lainnya. Iya. Tapi biasanya kalau pekerja yayasan nih udah sangat tahu ya, kayak gitu-gitu tuh ya diiyain aja karena kan kita nggak pernah tahu ya yang ibaratnya pasien-pasien ini apakah mereka akan bisa terus membaik atau terus malah mau menuju nggak ada gitu. Jadi biasanya memang sudah mentalnya itu sudah siap untuk selalu ya ibaratnya memberi lah ya, memberi support Ya. gitu. Bahkan kalau ada salah satu pejuang kesembuhan yang meninggal, Bude, yang berpulang, itu mereka malah bertanya gini, "Kapan ya giliran saya ya?" Karena Ih, mereka sedih menyadari banget. kebanyakan para pejuang kesembuhan itu berpulang kebanyakan. Apalagi anak-anak penderita kanker. Sedih ya. Karena mungkin mereka Ada lagi yang ngerasa lebih sedih, Bude. ada rasa Ceri kayak membebani ya, membebani para maksudnya orang-orang yang di sekelilingnya. Jadi mereka ada perasaan, "Ah, lebih baik gue nggak ada aja gitu daripada gue nambah-nambahin kerjaan sekeliling." Ada mungkin seperti itu ya mereka ya? Ada. Jadi kita kadang-kadang menguatkan mereka itu salah satu tantangan yang luar biasa, Bude. Menguatkan si pasiennya, menguatkan orang tuanya, mereka berjuang dari daerah, ada yang dari Lampung, Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, berobat di Jakarta selama berbulan-bulan hingga tahunan, nggak pulang ketemu keluarga, kondisi anak naik turun gitu kan. Jadi Iya. menguatkan hal-hal seperti itu salah satu tantangan buat kami. Bahkan pernah, Bude, awal-awal kami ada rumah singgah dulu itu, ada satu pernyataan salah satu anak-anak kami itu yang betul-betul nampar saya. Dia ngomong gini, "Dad, aku ngelihat di YouTube, ngelihat di TV, banyak ya yang kunjungan ke anak-anak, ke panti-panti asuhan, ke anak yatim. Kok mereka nggak ada yang kunjungan ke sini ya, Dad ya? Padahal di Instagram udah sering viral, apa mereka jijik yang ngelihat kami?" Sampai ngomong kayak gitu, Bude. Astaga. Ini Bude. Apa mereka jijik yang ngelihat kami? Apa mereka takut yang ngelihat kami? Karena rumah singgah ini kan kurang terbranding, Bude. Iya. Kebanyakan orang taunya ke panti, ke ini gitu kan. Rumah singgah yang menampung orang-orang sakit itu kan jarang orang yang tahu. Iya iya. Taunya mereka orang sakit berobat pakai BPJS selesai. Oke. Ini mumpung Mas Fadli nyebut BPJS ya, BPJS. Heeh, Nah kan kalau yang kasus yang rame ini kan yang dipermasalahkan adalah tadinya mau berobat BPJS, terus ternyata lama gitu ya, ada antrinya. Sedangkan kalau swasta gitu kan bisa lebih cepat tertanganinya. Nah, ini Mas Fadli sendiri kalau sama penerima manfaat di yayasan ya, apakah selalu kalau untuk pengobatan coba ambil jalurnya BPJS dulu?
ketika BPJS lama terus baru coba swasta atau gimana nih logistiknya nih? Sebenarnya kalau kami mewajibkan menggunakan BPJS, Bude. Antara BPJS dan umum itu sebenarnya sama aja. Antriannya pun sama kok, Bude. Nggak ada beda. Yang membedakan Mhm. itu hanya ruangan kelasnya aja. Di saat lagi dirawat, oh ini kelas 1, kelas 2, VIP, cuman itu aja yang beda. Kalau untuk yang lainnya sama kok. Sepengetahuan kami ya, karena kami pernah handle ada pasien yang nggak punya BPJS. Jadi kita pakai umum dulu. Ternyata sama, Oke. sama aja. Kecuali pasien tersebut itu berobat di rumah sakit yang memang tidak bekerja sama terhadap BPJS, kecuali. Oke. Karena sedikit kan jumlah pasiennya. Jadi mungkin, kendalanya kalaupun sampai ada masalah itu ya dengan kasus Agus ini kali ya, administrasi mungkin ya. Karena memang banyak juga sih yang suka cerita gitu ya, followers aku bilang kalau, "Sama aja kok BPJS sama swasta," gitu ya. Nggak ada tuh yang namanya antrinya dibeda-bedain gitu, nggak ada. Cuma ya Nggak ada. kan, lagi-lagi perspektif manusia itu kan kita nggak bisa memaksakan ya, beda-beda kan nerimanya. Entah lagi sakit, terus mungkin ngerasa ada susternya galak, terus, "Oh jadi dipersulit karena gue BPJS nih," gitu kan. Coba kalau gue swasta nggak mungkin suster galak. Iya. Padahal sih aku nih rumah sakit swasta juga yang galak-galak aja gitu loh kalau kita lagi berobat ya kan. Sebenarnya Oke. enggak, lebih sama aja, cuma kan kadang-kadang orang itu nggak paham tentang alur pengobatan. Contoh, sempat saya dulu tanya sama salah satu publik donatur gitu ya, yang chatting sama saya, "Mas, itu kok kena kanker tulang nggak segera dioperasi, nggak segera diamputasi?" katanya. Padahal itu ada prosedur, harus biopsi dulu, harus diperiksa dulu, nggak kayak kita motong kaki ayam gitu kan. Oh iya. Dan kan rata-rata orang nggak paham ke arah sana, Bun. Iya, bener bener bener. "Kok Oke, udah 1 bulan belum diapa-apain itu?" katanya kan. Padahal kan bener segala ada sesuatu prosedur harus itu ya. diobservasi. Itulah yang sebenarnya kita datang ke rumah sakit, observasi, cek ini, kontrol ini, pemeriksaan ini, kayak gitu, Bude. Nah kalau untuk berobat sendiri nih dari Yayasan Mas Fadli nih, sebulan biayanya Heeh. kira-kira nih, berapa biasanya yang dikeluarkan untuk Kalau untuk biaya berobat di rumah sakit kan gratis, Bude. nah nih followers Bude kan juga kan banyak banget nih pertanyaan nih. Oke, kalau BPJS gratis, kenapa yayasan masih butuh lagi nih dana nih, donasi, bantuan dari masyarakat? Coba mungkin Mas Fadli bisa jelasin apa biaya-biaya yang terlibat dari, caranya maksudnya yayasan Mas Fadli itu untuk membantu pasien gitu, prosesnya mereka dibawa ke rumah sakit atau apa aja pengeluarannya? Oke, siap, gini, Bude. Nggak semua pasien itu kan rumahnya dekat dengan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, Bude. Iya, Ada yang memang dia dari pelosok daerah gitu kan. Dan setiap rumah sakit, apalagi rumah sakit daerah tersebut itu tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk penyakit-penyakit tertentu seperti kanker. iya, Contoh, masyarakat tersebut dari pelosok desa, dirujuk dari puskesmas menuju ke rumah sakit daerahnya, RSUD daerahnya gitu kan. RSUD daerahnya nggak sanggup dirujuk ke provinsi, provinsi nggak sanggup dirujuk ke Jakarta. Nah, dari rumah menuju ke rumah sakit tersebut itu pasti kan butuh operasional, Bude, butuh ongkos, butuh, makan, apalagi sampai dirujuk ke provinsi hingga ke Jakarta, mereka butuh tempat tinggal. Ya intinya kebutuhan biaya-biayanya itu banyak. Itu sebenarnya yang sangat besar biayanya dan itu memang tidak di-cover oleh BPJS gitu, Bude. Dan itu menjadi kendala utama bagi pasien-pasien dari luar daerah yang nggak mampu. itu, Kayak oke, gitu deh. Jadi di rumah sakit mereka juga butuh makan gitu kan, di Jakarta mereka butuh bener, tempat tinggal, belum lagi mereka meninggalkan anak-anaknya di kampung gitu kan, belum lagi bapaknya harus kehilangan pekerjaan. Banyak oke, isu-isu yang, satu yang sakit itu berdampak untuk semua. iya benar benar Kalau benar. perihal BPJS ya BPJS hanya bukan kita nggak berterima kasih, sangat berterima kasih, cuman itu hanya ngebantu untuk biaya pengobatan yang ada di rumah sakitnya. Tapi di luar dari rumah sakit itu kan bukan biaya yang kecil. Jadi pasien udah nggak pusing lagi mau tinggal di mana, makannya gimana, ke rumah sakit bagaimana, untuk beli susunya seperti apa, mereka udah nggak pusing lagi, cukup bawa semangat aja, Bu, deh. Oke, berarti banyak sih ya sebenarnya pengeluarannya yang terlibat dari situ. Cuma kadang kan netizen kan, "Oh, beli makanan di rumah sakit mahal, kenapa nggak bawa aja dari rumah?" Aduh, ya kan di inilah diobok-obok lagi. Padahal semua itu kan harus bergerak ya, maksudnya namanya pasien sakit, semuanya kan harus bisa secara teratur gitu ya, nggak bisa mikirin yang perintilan kayak gitu juga gitu ya. Jadi memang harus dipikirin juga ininya operasional. Oke.
Kebayang kalau nggak pakai BPJS tuh lebih banyak lagi pastinya Lebih kebutuhannya banyak kan, pasti lebih lagi, mahal lagi. Jadi betul. memang berterima kasih juga sekarang ada BPJS ya di Indonesia, jadi itu membantu sekali gitu. Nah ini pendapat Mas Fadli tentang dampak dari yayasan-yayasan yang nakal ataupun dicurigai nakal lah ya sama masyarakat terhadap yayasan lain yang memang berjuang seperti yayasan Mas Fadli ini. Ini ada dampak kerugiannya pasti dong dirasakan, gimana menurut Mas Fadli? Ya, ada lah Bude dampaknya. Jadi kayak apa ya, ibaratnya kepercayaan semakin menurun gitu kan. Kayak gitulah. Kalau Kalau di mungkin melihat dari sisi analytics ya gitu, dengan ada kejadian besar kayak gini, ada nggak dampak yang mungkin yang mengatur laporan keuangan gitu ya di yayasan Mas Fadli bilang, oh nih kok donasi bulan ini kayaknya drop banget nih, apakah pengaruh dari berita viral gimana-gimana, ada nggak tuh kayak gitu? Kalau di kami sih alhamdulillah kemarin sempat ada beberapa kali berita viral ya tentang penyalahgunaan donasi. Kalau untuk di kami alhamdulillah enggak sih Bude, enggak terlalu Wah, berdampak gitu kan, karena donatur-donatur kami itu kan sudah teredukasi, sudah tahu apa sih gerakan kami. Walaupun kami oke, jarang posting gitu Bude, walaupun kita iya. jarang posting di Instagram, cuman donasi-donasi yang masuk ada-ada aja. Berarti bagus ya, maksudnya itu semua kembali lagi tergantung dari para si pekerja di yayasan juga gitu, gimana cara mengedukasi donatur supaya si kepercayaan itu memang terus berlanjut gitu ya, nggak hanya terus tahu ini terus nggak tahu lagi kabarnya seperti apa. Jadi ada follow up juga gitu yang dari pihak yayasan Mas Fadli juga ya. Iya Bude. Bahkan Oke. kadang-kadang ada donatur kakap ya kami nyebutnya ya. Dia ngelihat trending dari sosial media, dia ngehubungin admin kita, dia mau ngebantu asal respect yang nolong. Asal di handle sama respect. Oh gitu. Sampai waktu itu pernah diberangkatkan dari Padang langsung ke Jakarta sama donatur tersebut. Tapi dengan satu catatan harus respect yang pegang. Itu ya, berarti kalau Padahal waktu itu kepercayaan tuh memang mahal sekali harganya ya. ya kejadian itu padahal waktu itu lagi ada kasus yang lagi viral lah. Rame juga. Kan ini banyak Mm-mm. banget ya sebenarnya yang yayasan yang besar banget tuh, yang apalah itu yang 3 huruf tuh dulu rame, terus ada yang di medsos terkenal yang cak-cakan itu juga kan dulu rame ya. Jadi masyarakat ini kan selalu, apalagi sekarang semua lihat HP gitu ya, lihat di medsos. Jadi apa-apa kadang-kadang ya tahunya beritanya ya dari medsos, walaupun kadang mungkin Mm-mm. kebenarannya yang 100% juga nggak tahu banget gitu ya. Betul. Oke. Nah, ini kalau menurut Mas Fadli sendiri, perlunya audit atau dari pihak ketiga dalam mengelola keuangan yayasan, gimana? Perlu sih, Bude. Minimal store SPT tahunan lah dari Ya, yayasannya. itu Terus ya, itu prosesnya tanya, sendiri, kan apalagi sebuah yayasan itu kan di bawah naungan dari pemerintah juga ya, jadi ada monitoring betul. juga. Itu, laporannya sendiri, proses membuat laporannya setiap tahun gitu ya, itu ribet nggak? Maksudnya apakah banyak sekali memakan waktu, berapa lama biasanya mempersiapkan laporan itu, atau lebih ke arah yayasan sudah biasa setiap bulan memang semua laporannya harus beres supaya nanti akhir tahun nggak bingung gitu harus ngerjain sepanjang tahun itu dikerjain sekaligus gitu? Nggak terlalu ribet sih, Bude. Jadi kan setiap yang penting pembukuan dari awal kita itu memang udah jelas. Oke. Jadi setiap pengeluaran itu apa kita catat kayak gitu aja sih. Lagian juga kan kalau dari yayasan ini biasanya di setiap daerah itu ada dari dinas sosial itu tiap 3 bulan sekali itu survei untuk melihat yayasan ini berlanjut atau tidak. Untuk Oh ngecek gitu. bagaimana kegiatannya ada biasanya. Kayak di Lampung itu setiap 3 bulan. Nah ini, menurut Mas Fadli nih, Mhm. apa cara yang bisa dilakukan pemerintah agar pengawasan yayasan lebih ketat, tapi tetap mudah juga untuk yayasan yang benar-benar ingin membantu masyarakat gitu ya? Ini kan yang tadi udah Mas Fadli bilang 3 bulan sekali gitu. Apa nih, ada mungkin, gerakan ataupun, aktivitas tambahan dari pemerintah yang menurut Mas Fadli bisa untuk mengisi, gap itu gitu? Sebenarnya sih, bisa juga dengan cara ini sih, apa namanya, dari pemerintah, kalau bidang sosial ya dari dinas sosial gitu kan, itu untuk, berkolaborasi terhadap yayasan-yayasan, sering sinergi. Jadi dengan adanya seperti itu, pemerintah sendiri pun bisa langsung memantau kegiatan-kegiatan dari yayasan-yayasan tersebut, kayak gitu. Atau bisa juga dari pemerintah bisa melakukan pelatihan, pendekatan, atau perkumpulan setiap bulan dilakukan untuk membahas apa, kayak gitu, Bude. Itu bisa Ini juga dengan mumpung cara-cara pemerintah baru nih ya, ini kan ada jajaran pemerintah baru ya. Nah,
Nih, aku mau tanya, sudah adakah maksudnya kegiatan seperti itu yang mirip seperti itu dari pemerintah atau itu di situ memang belum ada sama sekali gitu? Karena kan kalau di negara maju memang itu semua sudah disediakan gitu ya secara berkala untuk edukasi masyarakat. Sudah ada belum yang bikin kegiatan-kegiatan kayak gitu? Di beberapa daerah sudah ada sih Bude. Oke. Bahkan dari Kementerian Sosial pun sudah ada dari melalui balai-balainya. Jadi Hmm. dari balai-balainya tersebut itu misalnya mereka dapat dari Kementerian Sosial udah dapat laporan tentang masyarakat yang sakit contohnya dan masyarakat yang sakit tersebut itu disinergikan kegiatan mereka itu disinergikan terhadap yayasan. Contoh seperti Respek Peduli kayak gitu Bude. Jadi akhirnya kita berkesinambungan terus nih, selalu collab terus kayak gitu Bude. Nah, kalau dari segi digitalisasi kan tahu ya Indonesia belakangan nih pemerintah lagi sering banget gitu ya berusaha digitalisasi semua gitu. Nah, ini ada nggak sebuah program dari yayasan-yayasan yang terdaftar di pemerintah gitu? Ada nggak sebuah aplikasi atau apa untuk bentuk laporan yang memang tersambung langsung dengan dinas sosial atau belum ada hal seperti itu? Oh belum ada Bude, Belum ada. Nah, ini belum boleh ada. nih jadi contekan nih buat pemerintah yang baru ya, kalau memang mau Betul. bisa ada pengawasan lebih mendekat lagi, juga lebih lebih memantau, lebih dekat juga hubungannya dengan yayasan-yayasan, mungkin bisa digitalisasi di area itu gitu ya. Oke. Dan dari pemerintah pun harus yayasan-yayasan itu sebenarnya kata kuncinya itu rata-rata baik Bude. Tumbuh awalnya gitu kan. Cuman salah satu permintaan kami sebagai yayasan-yayasan kecil dari pemerintah, tolong bina kami juga. Iya, Jadi benar. yayasan itu pemerintah itu harus membina dan mengarahkan yayasan-yayasan tersebut gitu Bude. Sering mengadakan pelatihan kayak gitu. Oke. Ini kan kita udah banyak banget ngomong mengenai para pasiennya dari yayasan, semua pihak-pihak yang memang menerima manfaat dari yayasan-yayasan seperti Mas Fadli ini. Nah, ini kita ngomong mungkin lebih ke personal pekerja sosial ya, pekerja sosial Mm. seperti Mas Fadli dan tim juga. Ini adakah mengikuti program-program tertentu untuk pembinaan dari secara psikologis? Karena kan yang dilakukan Mas Fadli dan tim juga kan berat ya, karena memainkan emosi kita setiap hari, kita harus melihat kesedihan gitu ya. Ini gimana nih untuk menghandle-nya dari segi pekerja sosial sendiri? Jadi kita di sini nggak pernah ngadain pelatihan apa-apa sih Bude kalau untuk relawan Bude. Oh Natural gitu. begitu adanya aja. Karena rata-rata relawan Respek Peduli ini ada story-nya masing-masing mereka gabung. Kayak saya dulu pertama mendirikan Respek Peduli itu karena story nenek. Ngebawa Oke. nenek dari Bandar Lampung menuju Jakarta. Begitu juga relawan-relawan yang lain. Ada kisah-kisah sendiri gitu kan. Sehingga akhirnya udahlah saya mau jadi relawan di Respek lah kayak gitu, Bude. Mengabdikan diri di sinilah kayak gitu. Jadi kalau Oke. untuk mental memang sudah terbentuk. Seiring Oke, berjalannya waktu oke terbentuk lah ya. dengan sendirinya. Itu terbentuk dari pengalaman hidup juga. Tapi kan kita nih kita di era yang generasi yang sadar akan kesehatan mental. Semua jenis pekerjaan apapun yang ada berhubungannya dengan kesehatan mental, pasti kan ada kebutuhan dari kesehatan mental itu sendiri. Kan kita juga perlu tahu ya, selain Mas Fadli mensejahterakan para pasien yayasan, jadi kan mungkin aku lebih fokus ke kesejahteraan mental para pekerja sosial juga ya. Mungkin kan selama ini kan kita selalu memperhatikan adalah si pasien, korban, penerima manfaat. Karena sering sekali aku ngelihat tuh kejadian kayak misalnya, masinis kereta dalam kota gitu ya, ngelihat ada kan itu kan kena juga ke mental kita juga ya. Itu, Mas Fadli sendiri ada nggak maksudnya regrouping dengan, tim di yayasan gitu, "Nih, kalau ada yang merasa berat hari ini atau minggunya lagi berat banget, ini gimana nih trik-triknya supaya bisa mengisi itulah?" Mungkin mungkin dari segi dari pemerintah belum ada yang secara formal gitu ya memberikan, seperti pelayanan seperti itu untuk pekerja sosial. Tapi dari Mas Fadli sendiri gimana nih? Kan melihat sebuah kesedihan terus gitu kan berat juga pasti ya? Jadi kalau sebenarnya sih kalau kayak gitu itu kami belum menemukan ya Bude. Baik dari pemerintah ataupun dari siapapun gitu kan. Karena jujurnya bilang kalau untuk relawan ya memang kurang relawan atau pekerja sosial kayak gitu ya memang kurang terperhatikan Bude. Selain diri kita sendiri memperhatikan atau satu tim itu sendiri. Jadi kalau kayak di Respek Peduli itu satu tim atau satu dengan yang lainnya itu ya saling menguatin gitu aja. Baik dalam masalah apa, misalnya mentalnya lagi terpuruk, dia ngerasa ada kalanya kita berada titik terendah, ya Allah gue udah berjuang nih untuk si A, kok tiba-tiba
plus ninggal gitu kan. Jadi dia ngerasa kayak gimana gitu. Yang lainnya itu ikut menguatin. Misalnya ada problem tentang apa, ya satu tim itu saling nguatin gitu aja kalau di kami. Karena belum ada ya dari yang lain gitu. Oke, oke. Berarti itu di situ masih missing tapi ya pinter-pinternya yayasan Pinter-pinter dan kami satu tim aja. aja ya, saling memperhatikan Iya, kesehatan mental satu sama lain, menjaga juga, betul. menggunakan empati juga gitu ya. Ini paling terakhir banget nih kita berterima kasih banget nih ya sharingannya udah dalam banget Mm. sama Mas Fadli. Kita juga berdoa semoga Yayasan Mas Fadli bisa selalu lancar-lancar, selalu mendapatkan bantuan juga dari masyarakat, kepeduliannya juga semakin tinggi gitu ya, semakin besar, semakin banyak yang bisa ditolong. Nah, Amin. untuk followers aku nih, Mas Fadli, kalau mereka mau donasi, coba boleh dikasih kemana? Boleh follow Instagram Respect Peduli ataupun Respect Peduli Lampung. Donasinya ada di link bio Instagram tersebut. Oke tuh ya, Bahkan followers boleh Bude ya. untuk mampir ke rumah singgah kami untuk melihat Oke. langsung. Bahkan boleh banget kalau mau bergerak bareng dengan kami. Oh, jadi kalau mau jadi sukarelawan juga boleh ya? Boleh dong, ambulan kita kadang-kadang dibawa mahasiswa. Oh gitu. Boleh Oke, oke, oke. banget. Tuh ya teman-teman ya Datang, yang ngebaca walaupun nggak bawa punya bantuan, panggilan. cuman sekedar ngedongengin anak-anak, itu sangat-sangat boleh, Bude. Tuh ya bantuan tuh kan kadang nggak hanya dari materi aja, tapi bantuan Betul. support moral ya kan, ada di situ bisa untuk sharing, mendengarkan mereka bercerita gitu ya, itu penting banget ya. Oke, oke, nanti kita juga Kalau bahkan masukin Bude, kalau link-nya nih. ada yang punya keterampilan-keterampilan apa seperti nail art atau makeup artist gitu kan, mau ngelatih ibu-ibu pasiennya, sama aja kita ngehibur mereka dan melatih skill mereka itu pun boleh banget. Wah, keren, keren, benar tuh ya. Apapun skill yang Gitu. bisa disumbangin untuk ke pasien-pasien yayasan ya. Nah nih kita udah bahas semuanya nih ya. Pokoknya penting banget nih kenapa kita ada podcast ini kita mau supaya terutama followers Bude ya tahu bahwa menjalankan kegiatan sosial sebuah yayasan itu nggak sesimpel kita nih ngetik ya di jari di HP. Jadi kalian harus pertimbangkan itu. Terus yang namanya kalau sudah berdonasi, tolonglah harus ikhlas, jangan dibikin keributan. eh, Saling support antara yayasan yang menjalankan juga dengan si keluarga pasien juga gitu. Oke, makasih banget Mas Fadli. Semoga ini ya Mau kita deh. dengan Mas Fadli mau sharing gini bermanfaat buat orang banyak. Sukses selalu, Amin. berkah-berkah buat yayasannya. Amin. Ya. Salam buat semua tim di yayasan juga pasien-pasien ya. Siap. Terima kasih banyak juga, Oke, Bude. makasih Mas Fadli.